memberi dengan niat untuk mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang dia berikan. Kemudian yang ketiga, wal munafiqu sima'atahu bil halif al-kadhib, rawahu Muslim. Dan orang yang menjual dagangannya dan dagangannya itu laris disebabkan karena sumpah palsu. Misalnya dia mengatakan, ini modalnya sekian ini, padahal tidak seperti itu. Untuk melariskan dagangannya, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya hadirin yang berbahagia, al-isbal adalah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita, baik itu pada sarung yang kita gunakan atau gamis yang kita gunakan atau pada celana yang kita gunakan, itu tidak boleh kemudian melewati mata kaki. Bahkan barang siapa yang menjadikan pakaiannya nisfus sak, pertengahan betisnya, maka itu yang afdal. Tetapi boleh kata Rasulullah untuk menjulurkannya sampai mata kaki. Kemudian beliau mengatakan wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Tapi apa yang ada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan ma tahtal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang ada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya itu di neraka. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzilillahu ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyeret pakaiannya, yang berpakaian di bawah kedua telapak mata kaki, maka tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di sini ada kata-kata khuyala yang disertai dengan kesombongan. Dan ini kan terkadang menjadi syubhat bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa isbal itu dilarang jika disertai dengan kesombongan. Lalu bagaimana kita menjawabnya, ikhwani? Pertama kita katakan bahwa larangan isbal secara mutlak itu terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Apa yang ada di bawah kedua telapak mata kaki maka tempatnya di neraka. Ini secara umum. Kemudian penyebutan khuyala yang disertai dengan kesombongan, ikhwani, maka kata para ulama, barang siapa yang isbal, sekedar isbal tanpa didasari kesombongan, maka dia akan mendapatkan azab neraka. Namun barang siapa yang menambah isbalnya disebabkan karena kesombongan, maka dia mendapatkan tambahan azab. Tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan dari dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan mujarrad al-isbal, sekedar isbal itu sudah merupakan bahagian dari kesombongan. Ya, karena ciri kesombongan kata Rasulullah, al-kibaru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan ini jelas-jelas larangannya dari Rasulullah SAW. Ada juga sebagian di antara kaum muslimin yang terkadang mengatakan kalian ini hanya sibuk dengan celana, kalian ini hanya sibuk dengan penampilan zahir yang seperti itu. Padahal Amerika sudah mengarahkan moncong meriamnya atau senjata nuklirnya kepada kita, untuk kalian masih sibuk dengan jenggot, masih sibuk dengan celana dan seterusnya. Apakah kalian akan menolong umat ini dengan penampilan yang seperti itu? Maka jawabannya kita mengatakan na'am. Kita menolong agama Allah dan menolong diri kita dengan tabassum, berpegang teguh dengan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tertipu dengan adat, jangan kita tertipu dengan materi, jangan kita tertipu dengan kekuatan personil. Tetapi kekuatan yang hakiki datangnya dari Allah. Allah dengan tentaranya mampu menghancurkan satu negeri kurang dari 1 menit. Bahkan dalam hitungan detik. Coba kita melihat kebesaran yang terjadi di mana-mana. Tanah adalah tentara Allah, laut adalah tentara Allah, angin yang sangat kencang adalah tentara Allah, air adalah tentara Allah. Dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla mampu menghancurkan satu negeri. Dan tidak ada yang tinggal di atasnya dengan izin Allah. Makanya kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tamassuk, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpegang teguh dengan tali agama Allah, itulah cara kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya kita katakan bahwa isbal adalah sesuatu yang remeh, maka tidak mungkin ini
Baik, Umar radhiyallahu anhu ketika ditikam oleh salah seorang yang bernama siapa? Abu Lu'an Al-Majusi, yang kuburannya itu diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah. Bahkan orang-orang Syiah itu memberi gelar kepada Abu Lu'an dengan Baba Syuja', seorang pemberani. Dan mereka merayakan kematian Umar dan mendatangi kuburannya Abu Lu'lu'ah dan menganggap bahwa Abu Lu'lu'ah ini berjasa di dalam agama mereka karena telah membunuh Umar radhiyallahu anhu. Ya kan, orang-orang Syiah itu menganggap bahwa Umar itu musuh pertama mereka. Ya, kemudian musuh yang kedua Abu Bakar dan musuh yang ketiga adalah Iblis. Ini menurut Syiah Rafidhah. Ya, dan apa yang mereka katakan itu hak dan apa yang mereka katakan itu benar. Pertama, mereka mengatakan bahwa Umar adalah musuh kita yang pertama, itu betul karena Rasulullah sendiri mengatakan kepada Umar, tidaklah engkau wahai Umar melewati sebuah jalan melainkan syaitan akan melewati jalan yang lain. Jadi Syiah itu takut pada Umar karena mereka memang syaitan. Makanya ketika Ibnu Hazm menuliskan buku Al-Milal wal Nihal dan di dalamnya disebutkan agama Nasara, di dalamnya disebutkan Yahudi, Majusi dan kelompok-kelompok yang ada, tapi beliau tidak menyebutkan Syiah Rafidhah. Imam Ibnu Hazm ditanya, ya Imam, mengapa dalam buku Anda tidak menyebutkan tentang Syiah Rafidhah? Beliau mengatakan dalam buku saya ini, yaitu pembahasan tentang agama-agama dan kelompok yang dianut oleh manusia. Adapun Syiah Rafidhah itu adalah agama syaitan. Jadi beliau tidak memasukkan di dalam bukunya. Baik, Ibnu Hazm rahimahullah. Dan tidak ada sama sekali yang bisa menyatukan antara sunnah dan Syiah. Tidak ada yang bisa menyatukan antara sunnah dan Syiah kecuali orang-orang Syiah itu taubat dari mazhab mereka dan masuk ke dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tidak mungkin kita bersatu dengan orang yang menuduh Aisyah melakukan perbuatan zina, yang menuduh para sahabat itu murtad setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang-orang Syiah merayakan kematian Umar dan mendatangi kuburannya Abu Lu'lu'ah, teman mereka. Jadi saya katakan tadi perkataan mereka itu benar. Jadi Umar musuh mereka, Abu Bakar musuh mereka, dan yang ketiga ada Iblis, teman mereka. Ada Iblis adalah teman mereka. Nah, afanallahu wa iyyakum. Dan saya dengar, Syiah ini semakin merebak, sampai di Pulau juga semakin tersebar, dan ini harus kita waspadai. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, hatta la nafali, sampai kita tidak tertipu. Karena banyak yang menganggap dan mengira bahwa perbedaan kita dengan Syiah sama dengan perbedaan mazhab yang ada antara Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah. Sama sekali tidak. Perbedaan kita dengan orang-orang Syiah dari sisi usul, i'tiqad, keyakinan, akidah. Tidak mungkin kita bersatu dengan orang-orang Syiah. Tidak mungkin sama sekali. Itu sama ketika seseorang hendak menyatukan antara minyak dengan air. Karena mereka ala dhalal, la'anallahu Syiah ar-Rafidhah wa madhhabahu. Jadi ketika Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, dan beliau masih sempat selama 3 hari sebelum beliau meninggal dunia di rumah beliau dirawat. Ya, saking kerasnya tikanan itu, kalau beliau meminum susu maka susu itu langsung keluar dari perut beliau. Umar radhiyallahu anhu. Dan datanglah orang-orang memberikan ucapan belasungkawa. Ya. Dan di antara orang yang datang menyampaikan hiburan kepada Umar ada salah seorang pemuda. Dia datang kepada Umar dan dia menyebutkan jasa-jasa Umar. Ya Umar, Anda sudah melakukan ini, Anda sudah melakukan ini. Rasulullah meninggal dunia dan dia ridha kepada Anda. Karena Umar itu termasuk di antara al-'ashrul mubashsyirin bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Akhirnya setelah anak muda ini memuji Umar dan dia hendak kembali, Umar melihat pakaiannya itu melebihi mata kakinya. Dia isbal. Coba kita lihat. Seandainya ini adalah masalah yang sepele, masa Umar memperhatikan masalah yang seperti dalam keadaan genting yang seperti itu? Ya, beliau tahu bahwa setelah beliau meninggal dunia akan terjadi fitnah yang sangat besar